Dalam beberapa hari ini saya kembali melakukan visitasi atau canvassing di beberapa perguruan tinggi swasta di Kota Bandung. Baik itu yang PTS yang berbasis agama Islam, misalnya Unisba atau Universitas Pasundan, tapi juga yang berbasis Kristen, misalnya Universitas Maranatha dan Universitas Parahyangan. Saya melakukan visitasi dan canvassing, bertemu dengan baik dekan, wakil dekan maupun kaprodi dari PTS-PTS tersebut. Maka saya mengucapkan terima kasih atas sambutan, keterbukaan mereka dan kerendahan hati mereka di dalam menerima kami, ya. Termasuk di dalamnya dialog-dialog yang lumayan intensif dan terbuka, ya. Dan kita lakukan dialog dengan kejujuran. Ya, saya di dalam kesempatan itu menjajaki terus terang bagaimana sih sekarang progres atau perkembangan kualitas dari lulusan-lulusan S1 baik dari hukum maupun ekonomi. Nah, secara umum saya masih mendapatkan paradigma yang klasik gitu, yang konvensional ya, secara umum. Artinya ya mereka ikut harus seperti biasa aja. Misalnya kalau dari hukum, ya kalau tidak larinya kurang lebih 30% itu kalau nggak menjadi corporate lawyer, menjadi jaksa, hakim gitu ya, notaris, ya sebagian besar ikut PKPA untuk menjadi advokat umum. Nah, kalau dari ekonomi itu biasanya ya bekerja secara konvensional menjadi administrator di bidang keuangan, di bidang akuntansi gitu. Dan sebagian juga ada yang mau menjadi konsultan pajak misalnya dari akuntansi itu, ya. Tapi secara umum sekali lagi paradigmanya seperti itu, ya artinya ya konvensional saja. Hanya di Fakultas Hukum Universitas Maranatha saya dapatkan satu kemajuan atau progresivitas karena ternyata Fakultas Hukumnya itu belum lama itu di merger dengan Fakultas Digital. Jadi sekarang namanya menjadi Fakultas Hukum dan Bisnis Digital. Nah, ini suatu langkah yang menurut saya luar biasa, progresif, ya istimewa. Tapi jarang, belum banyak fakultas-fakultas hukum yang berani melakukan langkah seperti itu. Nah, saya datang kepada mereka, maka saya menawarkan paradigma yang baru, yaitu pendidikan khusus, ya keterampilan khusus gitu, pendidikan terapan untuk para mahasiswa hukum dan ekonomi, baik itu yang manajemen maupun yang akuntansi. Ya, pendidikan khusus meliputi misalnya pendidikan pengacara perbankan, pengacara pajak dan lain-lain. Nah, di dalam pendidikan-pendidikan itu kami punya dua kompartemen, meskipun kami memberikan nama pendidikan khusus pengacara, baik pajak maupun perbankan dan lain sebagainya itu dua kompartemen. Larinya untuk yang ekonomi, ya bisa menjadi konsultan, konsultan pajak, konsultan bank dan seterusnya. Nah, untuk yang hukum bisa menjadi baik konsultan pajak maupun pengacara pajak, konsultan bank atau pengacara bank. Nah, biasanya kalau teman-teman dari hukum itu kalau kerja di bank, biasanya itu tadi ya hanya menjadi legal officer. Tahunya itu hanya ngurus surat administrasi dan sebagainya. Belum memiliki kemampuan yang komprehensif dan holistik, misalnya untuk menganalisa kredit itu bagaimana secara utuh, secara total, gitu ya. Nah, dengan mengikuti pendidikan khusus pengacara perbankan, itu bekal yang diberikan bukan hanya untuk menguasai aspek-aspek administratif dan aspek legal belaka, tapi juga penguasaan tentang skill, tentang keahlian untuk menganalisis kredit secara komprehensif, secara utuh. Ya, analisis kredit utuh itu bagaimana? Nah, mengapa paradigma seperti itu yang saya tawarkan kepada mereka? Itu yang pertama-tama dan yang utama adalah untuk menghasilkan sarjana-sarjana hukum dan sarjana-sarjana ekonomi yang unggul gitu, yang punya kompetensi tinggi, yang mampu memiliki daya saing yang tinggi. Kenapa? Karena seperti kita tahu bahwa sekarang ini setiap tahun kan sudah dihasilkan lulusan sarjana hukum, lulusan sarjana ekonomi itu yang jumlahnya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Ya, maka apa yang kita lihat belum banyak perguruan-perguruan tinggi itu yang bisa sungguh-sungguh memenuhi link and match dari pasar itu, dari kehendak pasar. Ya, meskipun sekarang kan sudah ada itu sejak Menteri Nadiem itu menggalakkan kampus merdeka atau belajar merdeka. Nah,
nampaknya banyak dari mereka yang belum tahu adanya pendidikan-pendidikan khusus di bidang hukum ekonomi ini, yang terutama sangat sangat powerful dan useful bagi mahasiswa hukum ya dan mahasiswa ekonomi. Ya, nah di dalam pendidikan-pendidikan khusus itu sekali lagi meskipun kami menamakan, memaklumkan sebagai pendidikan khusus pengacara pajak, pengacara bank, pengacara pasar modal dan seterusnya, tapi di dalamnya punya dua kompartemen gitu. Kompartemen konsultan yaitu yang ekonomi bisa menjadi konsultan, yang di hukum itu bisa menjadi pengacara, pengacara pajak, pengacara bank, pengacara pasar modal dan seterusnya. Dan ini bisa disumpah di pengadilan tinggi sehingga sekali lagi punya keahlian khusus, punya keunggulan, kompetensi dan kompetisi ya untuk bisa survive, karena bagaimanapun kalau kita memiliki keunggulan-keunggulan yang khusus tadi, yang spesialis itu pasti marketnya itu jauh lebih jelas ya dibandingkan dengan yang misalnya advokat umum atau pengacara umum. Market segmen pasar di pengacara-pengacara khusus atau konsultan-konsultan khusus itu jauh lebih jelas, dan sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, kalau makin banyak supply-nya tentu harganya makin murah. Nah, kalau kita berada di dalam jalur-jalur atau lingkungan yang khusus itu, pasti karena jumlahnya limitatif, harganya pasti lebih tinggi, kebutuhan pasar juga pasti lebih tinggi, penghargaan pasar pasti lebih tinggi. Dengan kata lain, kalau kita menjadi bagian yang kecil, yang minoritas di dalam jumlah, tetapi besar di dalam kualitas, nah itu harganya, penghargaannya kepada profesi itu pasti jauh lebih besar. Nah, paradigma semacam itu yang ingin saya tawarkan kepada PTS-PTS itu, agar berani melakukan terobosan lebih progresif lagi untuk mahasiswa-mahasiswanya, untuk karir ke depannya, sehingga dengan demikian kredibilitas fakultas hukum, fakultas ekonomi dari masing-masing PTS tersebut jauh lebih memiliki pamor ya, jauh lebih memiliki penghargaan. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk dekan, wakil dekan, dan kaprodi yang sudah berkenan menemui berjumpa dengan kami, yang sudah berkenan berdialog dengan kami, dan sekali lagi mudah-mudahan paradigma yang kami berikan itu benar-benar nanti bisa terrealisasi menjadi suatu bentuk kerjasama yang konkret. Dan itu catatan saya, salam merah putih.